Saudara boleh tetap berdiri. Pastor Dieter boleh tolong maju agak sedikit depan, angkat tanganmu. I have a word from the Lord. For the Spirit of the Lord says, saya melihat in a vision bahwa koper-koper Pastor Dieter itu kembali disiapkan. For the Lord says, you are going to travel again extensively. Sebab Tuhan berjanji kepada engkau, hamba Tuhan, untuk membawa pesan Injil bukan hanya di sekitar bangsa Indonesia, bahkan engkau akan mendapatkan undangan-undangan kembali ke bangsa-bangsa. And the Lord says, a new anointing, sebuah dorongan, kekuatan to declare the word of the Lord. And the Spirit of the Lord says, saya melihat ada beberapa peta di Indonesia yang terbuka. Kalimantan Timur, I see the island of Papua, khususnya Jawa Tengah akan kembali terbuka. And the Spirit of the Lord says, engkau akan mulai mengirimkan tim misi untuk menolong, untuk mulai membangkitkan, bahkan gereja-gereja yang ditinggal dan yang tertinggal. Bahkan engkau akan mulai mendengar orang-orang yang sempat berhubungan dengan engkau, di mana engkau pernah melayani gereja mereka bertahun-tahun yang lalu. Suddenly they will call you back. Sebab you are going to be the right man in this season to declare the word of the Lord. Untuk menyampaikan kebenaran firman yang membawa terobosan. Saya melihat di dalam roh ada tempat-tempat yang perlu untuk didobrak. The grace that you carry is a bulldozing grace. Untuk engkau boleh membawa terobosan dan kebangkitan kembali. Api yang mulai padam akan dibakar kembali oleh Tuhan. And the Spirit of the Lord shows me ada satu kota kecil di Jawa Tengah yang akan memanggil engkau. Dan orang yang akan memanggil engkau ini harus engkau muridkan. And the Spirit of the Lord says di musim yang lampau, pernah ada pengusaha-pengusaha yang menjanjikan banyak hal yang sepertinya berkata mau berdiri kepadamu. Tapi engkau tahu apa artinya ditinggalkan, bahkan janji-janji kosong yang pernah disampaikan kepadamu. Tapi my servant know this, bahwa I am your provider. Di mana waktu orang pernah berjanji mereka meninggalkan, tapi aku yang berjanji aku tidak pernah meninggalkan. Dan saya melihat ada janji-janji Tuhan yang Tuhan pernah sampaikan kepada pastor kurang lebih 10 tahun yang lalu. Tuhan akan mengingatkan engkau kembali. Sebab Tuhan berkata, janji yang pernah kukatakan tidak akan berlambat-lambat lagi. Tapi musim yang seperti ini, God is going to call you forth. Dan Tuhan berkata bahwa gereja ini akan menjadi gereja di mana orang-orang datang untuk dilatih. Mereka datang dipulihkan, mereka datang untuk diberikan fondasi. Kemudian banyak dari mereka akan pergi. So waktu orang mulai pergi dan meninggalkan engkau, jangan takut. Bukan berarti engkau gagal, tapi engkau sudah melakukan bagianmu. Engkau yang menabur, tapi orang lain yang mulai menumbuhkan dan menyirami. Engkau yang mulai menanam, orang lain yang mulai menyirami. Tapi Tuhan berkata engkau akan menerima upah yang sama dan tuaian yang sama. And the Spirit of the Lord says, saya melihat ada sebuah pertemuan khususnya seperti Bible study di Kamis malam. Thursday night is sacred for you. Kamis malam, very specific, the Lord says Kamis malam adalah malam yang dikhususkan. Malam di mana engkau mengimpartasikan. Malam di mana murid-murid akan datang dan berkumpul. Dan mereka akan mulai diterangi oleh karena kebenaran firman. Yang mulai menembus kegelapan-kegelapan yang ada di dalam kehidupan mereka secara pribadi. Dan Tuhan berkata engkau akan mulai melihat. Lewat pengajaran firman yang kau sampaikan. Ada rumah tangga yang dipulihkan. Sakit penyakit yang disembuhkan. Supernatural. And it is going to be by teaching of the word of God. Bahkan engkau belum mendoakan dan engkau tidak mendoakan. Tapi waktu firman disampaikan, maka firman akan menerobos. Firman akan memutuskan rantai-rantai kuk yang mengikat umat Tuhan. So declare the word of the Lord. Saya melihat engkau akan mulai melayani dan gereja akan memiliki grace ke depan. Untuk juga menyokong, menopang pelayanan. Untuk yatim piatu, tapi bukan hanya yatim piatu, tapi panti jompo. The two end of the spectrum, the old and the young, both you will touch. And the Spirit of the Lord says, I will send the resources. Tapi engkau harus membuka hatimu dan imanmu untuk percaya bahwa dari tempat yang kecil ini, oh tempat ini seperti Bethlehem kata Tuhan. Tempat ini adalah rumah roti kata Tuhan. Yang kecil akan menjadi kebanggaan. Yang kecil akan melakukan perkara yang besar.
Seperti Bethlehem yang melahirkan anak domba Allah, yang adalah roti hidup, demikian pula yang kecil ini akan melakukan perkara yang besar dan ajaib. Nosne kata, Mei 2026 akan menjadi bulan yang penting. It is going to be a defining month, but it is going to be a month full of grace. It is going to be a month full of grace. It is going to be a month full of provision. It is going to be a month full of providence. The month of May 2026 adalah bulan di tahun di mana Tuhan menetapkan, di mana anugerah Tuhan akan dinyatakan untuk gereja ini. And the Spirit of the Lord shows me bahwa ada tim kepemimpinan yang sedang dipersiapkan. And the Lord says, engkau akan mulai menetapkan mereka. Mereka bukan hanya sebatas volunteer, atau mereka dipercaya di dalam pelayanan dan pekerjaan pelayanan. Tapi banyak dari tim akan mulai mendapatkan callingnya. Saya melihat ada beberapa orang. Mereka mulai mendapatkan callingnya. Mereka mulai mendapat dengar dan mereka mulai mendengar yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup mereka untuk membangun pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. And God says, I'm gonna stretch you. Sebab Tuhan akan mulai mengirimkan orang-orang yang committed. Bahkan yang dari dalam Tuhan berkata, some will no longer be volunteers, but they will be the committed ones. Mereka bukan hanya orang-orang yang volunteer, tapi mereka orang-orang yang bekerja di dalam rumah ini. Tuhan berkata, I will send you the right people for the right hour. Dan engkau tidak akan melakukannya sendiri. Tapi Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang terampil, orang-orang yang tepat. Engkau akan dikirimkan orang-orang yang bisa mendanai financially. Orang-orang yang akan juga mendorong dari sisi media. Orang-orang yang akan datang bermitra bersama-sama dengan engkau. Bahkan divine connections akan mulai terbuka dengan mitra-mitra orang-orang yang punya usaha-usaha kecil. Waktu mereka bermitra dengan tempat ini, I will bless them, says God. Sebab tempat ini akan menjadi tempat di mana barang siapa yang mengenali kebenaran prinsip firman, hidup mereka akan diubahkan. Dan banyak usaha-usaha dan orang-orang yang memulai startup company, waktu kebenaran firman mulai dilandaskan dalam hidup mereka, they will experience breakthroughs in all areas of their life. Saya minta Bapak yang pakai baju hitam di belakangnya Pastor Dieter, boleh maju ke depan. Angkat tangan, Pak. The Spirit of the Lord says, Tuhan akan memberikan kepada engkau beban yang baru, khususnya untuk anak-anak. Kenapa? Karena engkau mengerti artinya untuk tidak memiliki seperti kasih Bapa yang lengkap di dalam satu masa kehidupanmu. Tapi engkau mengalami perjumpaan dengan Bapa surgawi yang membuat engkau mengerti bahwa kehidupanmu bukanlah kecelakaan, tapi kehidupanmu direncanakan oleh Tuhan dengan begitu spesifik. Demikian pula many fatherless people will come to you. Mereka mengalami hal-hal yang sama yang kau alami. Mereka pernah pahit dengan kehidupan. Mereka pernah pahit dengan kenyataan. Bahkan mereka pernah pahit dengan Tuhan. Tapi engkau akan menjadi utusan Tuhan yang mengembalikan hati bapa-bapa kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anaknya kepada bapa-bapanya. Tuhan sedang melengkapi engkau. Tuhan sedang mempertajam engkau. Dan apa yang kau pegang dengan tanganmu, itu seperti 5 roti dan 2 ikan yang ada di tangan Tuhan Yesus. Engkau akan memberikan makan untuk banyak orang. Khususnya anak-anak. Khususnya anak-anak yang terlantar. And the Spirit of the Lord says, cara Tuhan memakai engkau bukan hanya di dalam gedung, tapi sebetulnya engkau menginginkan street ministry. Dan saya melihat engkau mulai menyampaikan kebenaran firman. Bukan di dalam gedung tapi di lapangan terbuka. Bahkan di persimpangan-persimpangan jalan. Dan orang-orang yang terhilang mereka akan datang. Ini adalah mandat Tuhan dalam hidupmu. Call the fatherless generation. Supaya the fatherless generation mereka tahu. They are not fatherless but I am their heavenly father. And the Spirit of the Lord says jangan takut. Tapi Tuhan berkata, I am going to equip you with power. I'm going to equip you with authority that comes on high. Tanda-tanda yang ajaib akan menyertai pemberitaan kebenaran firman dan Injil yang engkau sampaikan. Tuhan berkata 2026 adalah tahun di mana engkau akan dibawa banyak untuk berlutut di kakimu. To worship the Lord. Ada waktu saya melihat engkau di salah satu bagian rumahmu. You consecrate that time. Engkau berlutut di hadapan Tuhan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Sampai Tuhan akan menjumpai engkau. Engkau sempat berseru kepada Tuhan. Kalau engkau ada Tuhan jawab aku. Seperti engkau menjawab hamba-hambamu. Yang aku baca di dalam firman-Mu. Dan Tuhan berkata bahwa banyak perjumpaan-perjumpaan ilahi. Yang engkau akan alami. Yang engkau akan lihat. Saya melihat engkau melewati 1 tahun. Bukan 1 tahun yang mudah. But God is bringing you deeper.
Tapi Tuhan berkata seperti emas yang dimurnikan, seperti emas yang sedang ditempa, seperti emas yang ada di dalam perapian. Sakit rasanya, tapi semakin murni hasilnya. Dan Tuhan berkata sabar. The Spirit of the Lord says bahwa engkau harus sabar. Engkau harus sabar. Saya tiba-tiba dilihatkan oleh Tuhan. Sama seperti Yakub yang sempat ada di dalam rumah Laban. Ada satu masa mungkin Yakub merasa bahwa apa yang dia lakukan di rumah Laban itu sia-sia. Tapi Tuhan berkata, my timing, it will be the perfect timing. So wait on God's timing. Akan tiba waktunya. Saya melihat engkau seperti kuda yang dilepaskan dari kandangnya. Engkau akan berlari dengan sangat kencang. And the Lord says, you will lead a movement. And this movement will bless the young people. Terima kasih Tuhan Yesus.